Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di minggu yang kedua setelah Trinitatis tertulis di dalam Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhatian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu janganlah kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, jika kita merujuk peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, yakni ketika manusia pertama di Taman Eden, maka dosa yang pertama sekali menghinggapi manusia adalah dosa ketamakan. Manusia pertama tidak puas dengan dirinya. Manusia pertama tidak puas dengan apa yang dia miliki.
Ia ingin lebih dan lebih dan lebih lagi. Dia tidak peduli ketamakannya tersebut melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak peduli atas perintah Tuhan dalam hidupnya hanya untuk memenuhi ketamakannya. Mereka tidak puas akan dirinya sebagai wakil Allah. Mereka juga tidak puas dengan apa yang mereka miliki, bahwa mereka boleh memakan apa saja yang disediakan Allah dan yang diperintahkan Allah di Taman Eden. Mereka justru jatuh dalam dosa ketamakan. Mereka mengambil buah yang dilarang oleh Allah hanya karena ingin menjadi seperti Allah. Mereka tamak. Mereka sudah dianugerahi segala sesuatu, tetapi mereka ingin lebih, sampai kepada ingin menjadi seperti Allah. Hal ini jugalah yang diingatkan Allah melalui amanatnya, melalui firman-Nya kepada Musa, dan Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel yang hendak sampai di tanah Kanaan, supaya bangsa Israel tidak jatuh ke dalam dosa nenek moyang mereka, yaitu ketamakan. Allah tahu bahwa ketamakan itu masih berdiam di hati manusia. Allah mengingatkan ketika mereka akan sampai di tanah Kanaan yang subur, mereka harus menjaga dirinya dari ketamakan. Sehingga dengan berkat Tuhan melalui tanah yang subur, mereka tetap mengingat sumber berkat itu. Mereka mengingat siapa mereka dulunya. Sehingga Allah membuat hukum bagi mereka supaya mereka mentaatinya, supaya ketamakan dalam hati manusia itu terkikis. Hukum itu dalam firman Tuhan adalah tahun Sabat dan tahun Yobel. Jangan karena ketamakan mengolah tanah yang subur, mereka menjadi lupa pada sumber tanah yang subur itu, yaitu Allah. Jangan karena mengolah tanah yang subur itu, hubungan mereka rusak dengan sesama karena egoisme dan kematian, kepekaan sosial mereka terhadap sesama dan ciptaan lainnya. Inilah pentingnya hukum tahun Sabat. Inilah pentingnya hukum tahun Yobel, di mana melalui hukum ini salah satu yang dikikis adalah ketamakan. Bahwa manusia perlu menahan diri untuk mengolah tanah, supaya manusia beristirahat, dan begitu juga ciptaan lainnya. Tanah itu beristirahat, supaya manusia mengingat sumber dari berkat dalam hidupnya, supaya manusia mengingat bahwa dia hidup bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Tahun Sabat adalah tahun yang ke-7, di mana mereka boleh mengusahakan lahan mereka selama 6 tahun, di mana mereka boleh memaksimalkan usaha mereka selama 6 tahun.
Tetapi pada tahun ke-7, yaitu tahun Sabat, mereka harus beristirahat, mengolah tanahnya. Dalam tahun ke-7 itu, mereka makan dari hasil yang 6 tahun lalu, selama 6 tahun. Lalu tahun ke-7 itu, tumbuhan yang tumbuh pada lahan mereka, buah yang dihasilkan tanah mereka, itu menjadi milik orang lain, milik orang miskin, milik orang yang berjalan menuju suatu tempat penjara, milik orang yatim piatu. Mereka dilarang mengolah tanah itu pada tahun ke-7. Jadi ada 3. Mereka atau manusia beristirahat mengolah lahannya, tanah beristirahat diolah, lalu ada kepekaan sosial, rasa berbagi. Tahun Yobel adalah tahun 7 kali 7 tahun Sabat plus 1. 7 kali 7, 49, plus 1, 50. Tahun ke-50, yaitu tahun Yobel. Tambah 1 aturan di tahun Yobel. Mana? Aturannya adalah pada tahun Yobel, semua tanah warisan yang sudah dibagi atau yang akan dibagi Yosua ketika bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, dikembalikan kepada pemilik asalnya. Artinya begini, ketika Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, dia digantikan Yosua. Lalu Yosua membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, mereka sampai. Oleh karena perintah Tuhan, tanah Kanaan dibagi sesuai dengan jumlah suku atau marga orang Israel. Setiap tanah diperuntukkan satu bagian untuk setiap marga. Ada 11 yang mendapat bagian. 1, yaitu suku Levi, tidak mendapat bagian sebab mereka dikhususkan bekerja di Bait Allah. Maka yang 11 ini memperoleh tanah warisan. Kelak ketika tahun Yobel, kalau mereka sempat menggadaikannya, ketika berjalan waktu di tahun Yobel, tanah itu akan kembali ke pemilik asalnya. Itulah tahun Yobel. Makanya bagi bangsa Israel, 1 hukum yang tidak bisa dilupakan mereka, bahwa tanah warisan tidak bisa dijual, tapi digadaikan bisa, dijual tidak. Jemaat yang terkasih, tahun Yobel disebut juga sebagai tahun pembebasan. Oleh karena semua dibebaskan, termasuk budak dibebaskan pada tahun Yobel itu. Tanah yang sudah digadaikan dibebaskan. Makanya tahun Yobel juga disebut tahun pembebasan. Jemaat yang terkasih, ada beberapa hal yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah Allah menginginkan manusia itu bekerja keras, mengusahakan lahannya. Ini yang pertama. Allah menginginkan manusia itu bekerja keras, mengusahakan lahannya. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita harus bekerja keras, memaksimalkan potensi yang ada pada kita. Sebagaimana perintah Tuhan kepada bangsa Israel, mereka bebas memaksimalkan usaha mereka selama 6 tahun. Allah tidak suka orang pemalas, orang yang selalu bersungut-sungut. Allah suka kepada orang yang berusaha, yang bergiat. Ini yang pertama. Jadi mari kita bergiat.
Mari kita berusaha, sebab itu yang diinginkan Tuhan kepada kita. Yang kedua, Allah menginginkan manusia itu tidak menghabiskan hasil usahanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan hanya memikirkan hari ini saja, tetapi juga perlu memikirkan hari esok, tetapi tidak dalam rangka ketamakan. Apa yang dapat hari ini sedapat-dapatnya harus kita sisihkan untuk hari esok. Sebab ada kalanya hari ini kita menghasilkan 10, besok kita mengalami kerugian 10. Makanya Tuhan tidak menyukai orang yang boros. Allah memerintahkan bangsa Israel mengusahakan lahannya 6 tahun. Lalu mereka harus beristirahat pada tahun ke-7, yaitu tahun Sabat. Mereka makan di tahun Sabat itu dari hasil yang dari tahun-tahun yang lalu. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah, jadilah tuan atas ciptaan lainnya, bukan sebagai hamba. Sebagai tuan, manusia itu memegang otoritas untuk mengatur dan mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, bukan sebaliknya. Tetapi pada kenyataannya, mari kita lihat realita kehidupan kita sehari-hari. Manusia cenderung menjadi diperbudak oleh sekelilingnya, diperbudak iblis, diperbudak waktu, diperbudak pekerjaannya. Misalnya saja, diperbudak waktu. Makanya ada istilah, waktu adalah uang. Sehingga ketika manusia itu terus diperbudak waktu, sampai waktu untuk beribadah, waktu untuk memuji Tuhan, waktu mengucap syukur kepada Tuhan dipakai juga untuk bekerja, itu artinya diperbudak oleh waktu. Waktu adalah milik Tuhan, dan kita memegang kendali atas waktu. Atur waktumu bekerja, lalu atur waktumu beristirahat. Itu salah satu poin yang berharga dalam firman Tuhan hari ini. Bangsa Israel boleh bekerja memaksimalkan potensi yang ada padanya 6 tahun, tapi ingat, beristirahat. Jangan hanya bekerja, ada waktu istirahat. Ada waktu untuk merenung, sudah sejauh mana pekerjaan kita lalu. Ada waktu untuk introspeksi, ada waktu untuk memperbaiki kesalahan, ada waktu untuk meningkatkan segala kebaikan. Terlebih ada waktu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini berharga. Banyak orang diperbudak pekerjaannya, pekerjaannya yang mengatur dia. Ini bahaya. Jadi kalau coba kita merenung, apakah kita diperbudak waktu, apakah kita diperbudak pekerjaan kita? Siapa yang bisa berani katakan pada dirinya, pekerjaan nanti saya lanjutkan, saya mau menyembah Allah saya mau memuji nama Allah saya mau bersyukur, setelah itu saya akan lanjutkan engkau. Siapa mampu melakukannya? Mari introspeksi diri. Jangan-jangan ada bisikan kepada kita, nanti saja beribadah itu, nanti saja memuji nama Tuhanmu, lanjutkan pekerjaanmu. Molo hata batak di dokter hilala.
Bahaya. Tuhan melalui aturan hukumnya tahun Sabat dan tahun Yobel supaya manusia itu bisa mengatur waktunya, manajemen. Dia harus mengatur kehidupannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia harus atur. Jangan menjadi budak pekerjaan, jangan menjadi budak waktu. Jadilah Tuhan atas segalanya. Melalui itu kita taat kepada Tuhan dengan segala aturan-aturan Tuhan. Yang keempat adalah jadilah orang yang memberi, bukan yang diberi. Satu hal yang sangat berharga dalam firman Tuhan hari ini, melalui tahun Sabat, melalui tahun Yobel, orang Israel diajari untuk memberi, untuk mengulurkan tangannya kepada orang miskin, kepada orang yatim piatu, orang yang tidak dapat makan, penjara. Mereka diberkati Tuhan selama 6 tahun. Hanya satu yang diminta Tuhan pada tahun yang ke-7. Hanya satu yang diminta Tuhan pada tahun yang ke-50. Itu menjadi milik Allah melalui diri manusia itu. Allah menginginkan manusia itu menjadi perpanjangan tangannya kepada orang lain. Mari kita pikirkan, Tuhan mengajarkan kita lebih baik memberi daripada menerima. Berusahalah menjadi alat Allah. Semakin kita merasa berkat Tuhan semakin banyak dalam hidup kita, maka semakin kita terdorong untuk memberi kepada orang miskin, kepada orang yang tidak dapat makan, kepada orang yatim piatu. Terakhir firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita bahwa lahan kita itu, ciptaan lain itu juga perlu istirahat. Firman Tuhan hari ini menyadarkan kita bahwa tanah itu boleh diolah tetapi ada waktunya. Ini perlu direnungkan. Boleh kita bekerja, tapi ada kalanya kita mengistirahatkan pekerjaan kita itu sekaligus mengistirahatkan kita. Jangan hanya ambil, tetapi juga memberi. Ini yang diperingatkan Tuhan. Rawatlah alam ciptaan, rawatlah ciptaan lainnya, sebab kita adalah mahkota ciptaan. Ingatlah, bukan hanya manusia yang perlu istirahat, tanah atau ciptaan lainnya juga perlu diistirahatkan oleh manusia. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami betapa kami harus taat akan firman-Mu. Melalui tahun Yobel dan tahun Sabat kami diajari supaya kami bergiat bekerja memaksimalkan potensi yang ada pada kami. Tapi jangan hanya bekerja saja, kami membutuhkan waktu istirahat. Itu adalah perintah-Mu Tuhan, supaya melalui aturan itu, hukum-Mu itu, kami diajari untuk mengingat berkat-Mu dalam hidup kami, untuk introspeksi diri atas segala kesalahan kami, untuk meningkatkan segala kebaikan kami ke masa yang akan datang. Ajari juga kami ya Tuhan, supaya jangan hanya menghabiskan apa yang kami peroleh hari ini. Ajari kami untuk memberikan hati dan pikiran kami, rezeki kami
di hari yang akan datang. Jauhkan dari hati kami, pikiran kami ketamakan, sebab itu tidak Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ajari juga kami Tuhan untuk memberi, sebab melalui firman-Mu hari ini lebih baik memberi daripada menerima. Buka hati dan pikiran kami menghitung begitu banyak berkat yang kami terima dalam hidup kami, sehingga melalui itu tergeraklah iman kami, tergeraklah kehidupan kami untuk memberi. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, perpanjangan tangan-Mu bagi saudara-saudari kami. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa sebagai manusia adalah cipta mahkota ciptaan. Ajari kami merawat alam ciptaan-Mu. Ajari kami mengistirahatkan tanah ini, mengistirahatkan lahan kami, sebab kami yakin Engkau adalah sumber kehidupan. Sebab kami yakin berkat-Mu yang memberi kami makanan, minuman, kehidupan, kesehatan, dan sebagainya ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berkati segala pekerjaan kami. Dalam setiap kesulitan kami, hadirlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah hidup kami, memberkati kami, melindungi kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dapat melewatinya dengan sukacita bersama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami mampu menghadapi segala sesuatunya, sebab Engkau bersama kami. Berkati keluarga kami dalam segala perjalanan kehidupan, rencana kehidupan, anak-anak kami yang sekolah maupun yang melanjutkan ke tingkat perguruan yang lebih tinggi, berkati ya Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bekerja, Engkau berkati. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Engkau tunjukkan Tuhan seturut kemampuannya, supaya anak-anak kami bersukacita dalam hari-harinya. Berkati kaum bapak, jadikan kaum bapak menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Begitu juga kaum ibu, berkati kaum ibu Tuhan, bersatu hati dengan suaminya, keluarganya, menjalani kehidupan rumah tangga. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah rumah kami, Engkau hadir di tengah-tengah hati kami, keluarga kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Jangan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mani yo tangan
bahaba rotu solumi Rade do Tuhani maniap tangan mi marpos ni rohama disi sai de batam papan donganmu jala